Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama Nita. Oke, hari ini kita akan membahas soal kembaran. Sebelum itu, apakah di antara kalian ada yang punya kembaran? Kalau misalnya bagi kalian yang nggak punya kembaran, pernah bayangin nggak hidup kalian gimana kalau misalnya punya saudara kembar? Bakalan asyik atau gimana? Kalau aku sih punya kembaran. Ini dia kembaranku. Halo, saya Noto. Saya kembaran dari Nita. Ya, tadi itu kembaran aku. Jadi kita itu cukup mirip ya, meskipun terlihat kalau cantikan aku. Jadi kalau misalnya aku lagi males ngapa-ngapain, misalnya lagi ada tugas keluar, dia yang gantiin aku. Dan hebatnya kita itu bisa rasain loh setiap perasaan masing-masing. Kalau misalnya aku lagi sedih, dia juga ikut sedih. Kalau misalnya aku lagi seneng, dia juga bisa merasakan kalau aku lagi seneng. Bener kan? Kayak gitu? Kamu juga rasain gitu nggak? Iya benar. Pokoknya aku tahulah apa yang kau rasakan. Apapun yang kau rasakan, aku juga rasakan. Oke, back to the topic. Ngomongin kembaran, kalian pernah dengar nggak sih kisah kembaran yang menyimpan sejuta kemisteriusan dalam kehidupan mereka? Kisah yang sedih, kisah yang aneh, pokoknya yang out of the box lah. Oke, tak perlu menunggu lama, let's listen. Kisah yang terkenal dengan Silent Twins adalah kisah dari kembaran June dan Jennifer Gibbons. Mereka lahir pada tanggal 11 April 1963. Mereka adalah anak dari pasangan Audrey dan Gloria Gibbons. Mereka tinggal di Barbados, Kepulauan Karibia, hingga akhirnya ketika si kembaran ini masih balita, mereka memutuskan untuk pindah ke Wales. Sebagai kembaran, mereka ini mempunyai kebiasaan yang aneh. Mereka sering ngobrol berdua saja, tanpa ngobrol dengan orang lain. Dan keanehan mereka ini berlangsung sampai mereka dewasa, hingga akhirnya mereka dijuluki dengan The Silent Twins. Saat di bangku sekolah, si Jun sama si Jennifer ini mendapat perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya dikarenakan mereka adalah dua-duanya anak yang hitam di sekolah. Jadi mereka ini menjadi kaum minoritas. Jadi teman-temannya semuanya berkulit putih, kinclong. Hal ini juga diperparah karena si kembar kecil ini tidak bisa bahasa Inggris dan juga mereka berbicara dengan sangat cepat sehingga orang lain sangat sulit mengerti apa yang mereka katakan. Penindasan terhadap mereka berdua ini semakin buruk hingga akhirnya sekolah memutuskan untuk memberhentikan mereka dari sekolah agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan atas dua kembar ini. Si kembar ini semakin terisolasi. Bahasa si kembar ini bahkan menjadi aidioglossia. Aidioglossia itu adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh orang sedikit. Jadi bahasa mereka hanya dimengerti oleh June, Jennifer, dan adiknya yang kecil ini, Rose. Bahkan orang tua mereka pun tak paham dengan bahasa yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Kemarin ini pun sampai di titik di mana mereka tidak mau berbicara dengan siapapun, kecuali pada diri mereka sendiri dan juga dengan saudara perempuan mereka. Mungkin model-model kayak gini, coba ya. Ava pava, kava bafar, kava mufu. Ava kufu bavaifik, kava mufu. Ava kufu jufu kava bavaifik, kava. Enggak, bukan gitu. Jadi ada beberapa orang yang pernah mendengar kembaran ini berkomunikasi dan mereka mengidentifikasi kalau bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Bajan Creole. Bahasa ini adalah bahasa Inggris dengan aksen Creole dengan logat Afrika yang digunakan oleh orang-orang di Pulau Karibia. Tapi anehnya itu tadi, orang tuanya pun gak ngerti bahasa mereka. Aneh kan? Wait, ini bukan aneh. Tapi ini jenius, karena mereka bisa menciptakan bahasa mereka sendiri. Wow.
Ketika usia mereka 14 tahun, mereka dibawa ke terapis nih, dan disarankan agar mereka ini dipisahkan. Mereka dipisahkan di sekolah asrama yang berbeda. Tetapi ini malah semakin parah. Mereka malah diam membisu dan tidak ngobrol sama siapapun. Wow. Padahal mereka dipisahkan niatnya supaya mereka ini bisa berbicara dengan orang-orang di sekitar mereka. Tapi semuanya nihil. Bahkan mereka menjadi katatonik. Katatonik ini keadaan di mana seseorang ini menjadi bisu, diam, dan kaku. Mereka tidak bersemangat sampai akhirnya diputuskan agar mereka bisa bersatu kembali. Hore! Keduanya kemudian memutuskan untuk menghabiskan waktunya selama bertahun-tahun di dalam kamar saja dengan boneka-bonekanya. Tapi anehnya, mereka sudah mencatat tiap-tiap boneka di dalam kamarnya bagaimana boneka mereka akan mati dan pada tanggal berapa boneka tersebut akan mati. Fantasi yang rumit. Menurut beberapa laporan, si kembaran ini mempunyai hubungan cinta dan benci yang sangat kompleks. Mereka tidak bisa dipisahkan, tetapi juga mempunyai perkelahian sangat kejam. Bahkan, si Jun sama Jennifer ini ketika bertengkar, mereka ini ingin selalu membunuh. Si Jennifer pernah ingin ditenggelamkan, dan si Jun pernah dicekik oleh Jennifer. Wow, sampai segitunya ya. Pada tahun 1979, mereka ini mendapatkan hadiah dari orang tuanya sebuah buku harian, diary. Dan dari situlah mereka memulai menulis sebuah cerita. Bahkan karya-karya mereka ini pernah diterbitkan. Dan gak hanya satu, ada beberapa, tapi sayangnya buku-buku mereka seperti novel atau cerpen itu gak sukses di pasaran. Tapi anehnya, cerita-cerita mereka mempunyai tema yang sama, yaitu tentang kriminalitas. Mereka yang sebelumnya hanya membuat cerita kriminalitas, later on, mereka mulai merencanakan tindakan kriminalitas sungguhan. Jadi mulai dari mereka ngerampok, bahkan mereka ini pernah membakar gedung, sampai akhirnya ketika mereka usia 19, mereka ditangkap oleh polisi. Tapi penangkapan mereka ini bukannya berujung di penjara, melainkan di rumah sakit jiwa, tepatnya di Broadmoor Hospital. Jadi rumah sakit ini adalah rumah sakit kesehatan mental yang mempunyai reputasi tinggi untuk menangani kriminal gila, dan juga mereka punya keamanan yang sangat ketat. Di rumah sakit jiwa ini, mereka ini dipisahkan di ruangan yang terpisah, jadi mereka nggak pernah ketemu. Tapi seakan-akan mereka ini bisa berkomunikasi meskipun nggak bisa ketemu. Jadi misalnya nih, hari ini si Jennifer makan, si Jun hari ini nggak makan. Kalau misalnya hari ini si Jun makan, si Jennifer nggak makan. Begitulah bergantian seterusnya. Di tempat ini pula mereka juga sering katatonik dengan pose yang aneh. Bayangin ya, kita membeku, kita diem dengan posisi yang aneh, misalnya kayak gini. Nah, si anehnya, si kembaran yang lainnya juga katatonik juga dengan posisi yang sama. Dan ini terjadi beberapa kali menurut pengakuan para dokter atau suster yang melihat mereka. Sampai akhirnya si Jun sama si Jennifer ini diberi antipsikotik dengan dosis yang sangat tinggi agar mereka ini susah berkonsentrasi. Suatu hari, seorang jurnalis yang bernama Marjorie Welles yang bekerja di Sunday Times yang tertarik dengan kisah mereka berdua. Menurut Marjorie, mereka ini mempunyai perjanjian yang sangat mengerikan. Jadi, mereka punya perjanjian. Kalau misalnya satu di antara mereka ini meninggal, yang satu harus hidup dengan normal dan berkomunikasi layaknya orang pada umumnya. Setelah mereka tinggal selama 12 tahun di Broadmoor, mereka dipindahkan ke Caswell Clinic. Jadi Caswell Clinic adalah sama-sama rumah sakit jiwa, tapi dengan keadaannya lebih tenang dan keamanan yang tidak seketat dengan Broadmoor Hospital tadi. Lalu keanehan kembali terjadi. Sebelum mereka dipindahkan, mereka sudah bermusyawarah dan mereka memutuskan bahwa Jennifer akan meninggal duluan. Kala itu juga menuliskan sebuah surat yang isinya, "Saya akhirnya bebas,
dibebaskan, dan pada akhirnya Jennifer telah menyerahkan hidupnya untukku. Dan benar saja, hari di mana mereka akan dipindahkan ke Caswell Clinic, si Jennifer ini meninggal di dalam mobil dalam perjalanan. Jennifer meninggal di pangkuan June. Wow. Misteri lainnya muncul ketika dokter tidak menemukan apa yang menjadi penyebab Jennifer ini meninggal. Karena sudah diotopsi terus tidak ada racun, dan akhirnya diputuskan bahwa Jennifer Gibbons meninggal karena serangan jantung di usia 29 tahun. Dan anehnya lagi, kematian Jennifer ini mengubah kehidupan Jane. Setelah Jennifer meninggal, si Jane ini bisa hidup dengan normal. Si June mulai berkomunikasi dan berbicara dengan orang lain layaknya orang normal. Bahkan dia juga mulai aktif berorganisasi dan diterima di lingkungannya. Dan Jennifer terkubur di bawah nisan yang diukir oleh kalimat puisi dari June. Kami dulu dua, kami berdua menjadi satu. Kami tidak lagi dua, melalui hidup menjadi satu. Beristirahatlah dengan tenang. Oke, gimana menurut kalian misteri soal kembaran ini? Dan kalau kalian tahu, June masih hidup sampai sekarang, bahkan ia sudah menjadi penulis. Bagaimana menurut kalian kisah kembaran ini? Apakah menurut kalian ini benar-benar misterius? Menurut kalian apa yang terjadi di antara mereka? Bagaimana bisa si Jennifer ini tahu kalau dia mau meninggal? Padahal Jennifer ini meninggal bukan karena bunuh diri. Dan ada juga yang berpendapat kalau mereka adalah satu jiwa yang terpisah di dua badan. Tak tahu. Menurut kalian gimana? Dan untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.